Perburuan paus terus berlanjut. Ancaman kepunahan membuntuti mamalia terbesar sejagat ini. Pernah nonton film Free Willy? Ingat cerita kisah persahabatan bocah laki-laki dengan ikan paus pembunuh atau paus orca di dalam film itu? Kisah fiksi itu menceritakan betapa harmonis hubungan antara paus dan manusia. Lalu bagaimana kisah di dunia nyata? Hubungan paus dan manusia di dunia nyata ternyata diwarnai cerita perburuan yang miris dan menyedihkan. Sejak zaman prasejarah, perburuan ikan paus terdapat di berbagai wilayah di dunia. Apa tujuannya? Daging ikan paus selain untuk dikonsumsi, ternyata juga menghasilkan minyak yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Sejak abad ke-10 hingga abad ke-17, lemak paus digunakan manusia sebagai bahan baku pembuatan lilin, produk tekstil, dan pelumas mesin. Bahkan, minyak ikan paus digunakan sebagai sumber penerangan yang tak menimbulkan bau dan asap. Sedangkan tulang dan giginya bisa dijadikan sebagai barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti korset, piring, sisir, dan hiasan rumah. Tak heran jika sampai tahun 1850-an, banyak orang di Amerika rela mempertaruhkan nyawa di tengah laut demi mendapatkan ikan paus. Spesies paus yang paling sering diburu untuk diambil minyaknya adalah paus sperma. Paus ini memiliki kandungan zat yang disebut spermatik di kepalanya. Zat inilah yang pada masa itu dijadikan sebagai bahan utama pembuat lilin. Diperkirakan pada abad ke-19, sekitar 184.000 hingga 236.000 paus sperma mati diburu. Nasib mengenaskan juga dialami ikan paus abu-abu di Atlantik Utara yang dinyatakan punah sejak abad ke-18. Paus-paus ini populasinya semakin terancam ketika perdagangan ikan paus menjadi bisnis menguntungkan di Amerika. Bahkan di Jepang, sampai saat ini dikabarkan masih melegalkan perburuan ikan paus. Di Indonesia sendiri, paus sperma adalah spesies yang paling banyak diburu penduduk Pulau Lewoleba Lembata. Mereka memburu ikan paus dengan cara tradisional seperti tombak yang diikatkan pada ujung bambu, serta menggunakan perahu kecil yang biasa disebut paledang. Sebelum melakukan penangkapan, warga Lembata melakukan upacara atau ritual untuk meminta restu nenek moyang mereka. Proses perburuan paus di Lamalera sepenuhnya menggunakan peralatan tradisional, sehingga menurut aturan internasional masih diperbolehkan. Selain mengkonsumsi daging ikan paus, penduduk Lembata juga mengumpulkan dan menjual ambergrisnya. Ambergris merupakan cairan yang dihasilkan dari usus ikan paus yang digunakan untuk bahan parfum, meskipun hal ini jarang didapatkan. Dari catatan sejarah, perburuan ikan paus sudah ada kira-kira 2 abad sebelum kemunculan kapal-kapal perburuan ikan paus milik Amerika dan Inggris di kawasan perairan tersebut. Seiring perkembangan teknologi, perburuan ikan paus kian menggila ketika muncul teknik dan peralatan modern. Bukan hanya jenis paus sperma dan paus abu-abu yang diburu. Pada tahun 1864, seorang pria berkebangsaan Norwegia melengkapi kapal uapnya dengan harpun atau senjata khusus berburu paus biru yang terkenal besar namun gesit dan sulit ditangkap. Penemuan senjata ini menandai bencana bagi populasi paus biru. Pada tahun 1903, sebuah kapal uap kayu dari Norwegia dengan bobot seberat 737 ton diketahui berhasil membawa 1.960 barel minyak ikan paus yang dihasilkan dari tangkapan 57 ekor paus, 40 diantaranya adalah spesies paus biru.
Terhitung sejak tahun 1930 hingga 1931, setidaknya 29.400 paus biru di Antartika mati diburu. Sebuah laporan pada tahun 2002 menyebutkan populasi paus biru sangat mengkhawatirkan, yakni sekitar 5.000 hingga 12.000 ekor di seluruh dunia. Sejak itulah Badan Konservasi Dunia menempatkan paus biru sebagai hewan yang terancam punah. Berdasarkan sebuah penelitian arkeologi di situs petroglyph atau ukiran batu, Bangu-dae, Korea Selatan, perburuan paus diperkirakan sudah berlangsung sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Paus diburu dengan alat dan cara sederhana, seperti tombak yang diikat tali, kemudian ditancapkan ke badan paus. Setelah lemas dan mati, paus kemudian ditarik dan diikat ke kapal. Cara ini sama dengan cara yang digunakan oleh warga Lembata. Bukti lain mengenai perburuan paus juga terdapat dalam Kojiki atau kronik tertua di Jepang, yang ditulis pada abad ke-7 Masehi. Diceritakan, daging paus merupakan makanan Kaisar Jimmu yang hidup sekitar 507 hingga 571 Masehi. Ikan paus mempunyai peranan penting di lautan. Oleh sebab itulah, kenapa ikan paus mesti dilindungi? Penelitian yang dilakukan ahli oseanografi Steph Nicol menemukan fakta bahwa kotoran paus berperan dalam mengurangi jumlah karbon dioksida di dalam laut. Hal ini karena kotoran paus mengandung zat besi yang merupakan makanan utama fitoplankton, sementara fitoplankton berfungsi untuk menyerap karbon dioksida. Jika paus punah, ekosistem laut akan rusak dan menderita. Peningkatan karbon dioksida di laut menyebabkan peningkatan keasaman air laut. Peningkatan keasaman merusak perkembangan kerang dan menimbulkan hujan asam. Itulah salah satu penyebab ikan paus harus dilindungi dan jangan dibiarkan punah dari muka bumi.